12 jam sebelum si Abah jadi korban mutilasi. Di sebuah pesantren, ada santriwati bernama Ainun. Bukannya ngafalin makhraj huruf, dia malah ngefans jalur gaib sama Abah Mulia lewat TV. Terobsesi ingin sakti mandraguna, bro. Sampai-sampai pas Ua Budi ngajak salat, si Ainun malah ngelawan pakai jurus. Nanti dulu. Halah, Ua, salat mah gampang. Yang penting tutorial dapat kodam gratis di TV jangan diganggu. Sementara itu, di desa Tarso ada Pak Udin, korban scam lowongan kerja 19 juta, yang milih jalan pintas buat adu mekanik bareng dukun. Dia bawa anaknya Siti, cewek salehah yang berniat salat asar di tajuk desa yang lebih mirip rumah hantu. Pas lagi khusyuk salat, boom! Badan Siti langsung dibatek, ditarik paksa ke belakang sama setan sekte pemuja ceker merah. Nah, adegan kayang gaib inilah yang kemarin sempat bikin geger satu Indonesia sampai filmnya kena sensor dan ganti judul. Lagian, setan sana kreatif bener, ngajakin orang salat buat ikutan sanggar senam. Di dalam rumah, Pak Udin yang udah buta mata, buta hati, kagak peduli dah tuh sama yang namanya inflasi negara. Begitu lihat duitnya berlipat ganda, dia malah minta nambah. Tapi ya, namanya kerjasama bareng iblis, kagak ada yang gratis. Si Abah Mulia minta tumbal selanjutnya. Dan tebak siapa yang ditumbalkan? Anak kandungnya sendiri, si Siti. Gila, beban server sesungguhnya nih, si Udin. Gimana menurut kalian? Pantas nggak bapak modelan begini dikirim langsung ke inti bumi? Kembali ke pesantren, Ainun langsung kena mental pas dengar berita si Abah tewas dengan kepala buntung. Tapi plot twistnya baru dimulai, bro. Si Ua tiba-tiba datang bawa kotak peninggalan dan ngedrop bom kebenaran. Abah Mulia itu ternyata bapak kandung Ainun sendiri. Jas! Jedar! Ainun bukannya tobat karena bapaknya dukun musyirik, malah ngamuk ke Uanya karena ngerasa identitas idola bapaknya disembunyiin selama ini. Kok Ua tegas sih? Padahal Ainun udah langganan VIP di channel YouTube-nya Abah. Keesokan harinya, karena dorongan darah daging dukun udah mengalir deras, Ainun memutuskan buat ngelayat bapak kandungnya. Tapi kagak modal, bro. Dia nebeng mobil kolbak bareng Bagas, si santri teladan, dan Rini, bestinya yang mukanya mirip-mirip YouTuber. Di jalan, si Rini sama Bagas cengok pas tahu kalau dukun hits yang sering mereka tonton di TV tabung 14 inci itu ternyata bokapnya Ainun sendiri. Rekomendasi mudik anti-mainstream nih. Nyamperin bapak yang matinya nggak wajar. Nyampe di desa Tarso, rombongan disambut lautan warga yang nangisin kematian si dukun tersakti. Lingga, yang udah tahu Ainun ini anak gurunya, langsung gercep nyuruh Ainun buat mandiin jenazah si Abah. Di sini si Rini mulai ngerasa ada yang janggal. Kok bisa-bisanya di desa ini cewek mandiin jenazah cowok? Pas dikubur pun makin ambiar. Bukannya yasinan, si Lingga malah komat kamit baca mantra jampe-jampe gaib ke liang lahat. Ini sekte macam apa, anjir? Habis ini ntar mayatnya malah diajak ngedance TikTok lagi. Kelar dari makam, Ainun dipisahin dari rombongan buat diajak Lingga ke ruangan rahasia. Sementara Rini sama Bagas di-host oleh Ajeng, istri ketiga Abah Mulia yang lagi hamil tua. Si Ajeng ini masih punya sedikit waras, bro. Dia langsung ngasih warning keras. Nanti kalau Ainun udah balik, buruan lu pada cabut dari desa ini. Desa ini beda banget sama pencitraan di TV. Waduh, bau-bau red flag-nya udah mulai kecium nih. Di sisi lain, Ainun lagi uji nyali di ruangan si Abah. Dia sempat jantungan pas lihat tirai ngebentuk badan manusia gaib. Tapi begitu Lingga datang bawa kitab pusaka peninggalan Abah, nyali Ainun langsung pulih. Lingga nawarin Ainun buat nerusin takhta padepokan musyirik ini. Dan anehnya, aing mah, ini bocah kan dididik di pesantren dari kecil sama uanya. Tapi pas ditawarin magang jadi dukun digital, langsung mau aja tanpa mikir panjang. Emang bener ya netizen? Kalau udah FOMO pengen sakti, logika langsung ditaruh di dengkul. Menurut kalian, si Ainun ini dongo atau emang emosian? Masuk waktu salat, Bagas yang nggak mau absen dapat pahala langsung pergi ke tajuk buat azan maghrib. Baru aja mau, Allahu Akbar. Tiba-tiba dari belakang muncul si Lingga ngedrop kalimat yang bikin geleng-geleng. Heh, dibilangin ngeyel. Lu kalau mau azan, soundnya harus horek dulu baru boleh. Mas, di desa Tarso nggak boleh azan, apalagi salat. Lah kocak. Ternyata Tarso itu singkatan dari desa Tarasalat, alias desa yang nggak pernah salat. Tapi namanya Bagas, si anak saleh petarung gaib. Dia kagak peduli adat sesat. Dia tetap gaspol salat sendirian. Kelar urusan azan yang dilarang, Rini nyamperin Ainun ke kamarnya karena ngelihat gelagat nih bocah makin aneh. Rini yang penasaran nyuruh Ainun pamer kesaktian baru hasil warisan bokapnya. Si Ainun langsung komat kamit baca mantra gaib. Kololodro tetan priayangan. Tapi pas Rini nengok ke belakang, jedar!
Ainun yang asli ternyata nggak ada di situ. Dari tadi si Rini cuma asyik ngobrol sama bayangan gaib bin Kodam palsu. Setan di desa ini emang gabut bener. Hobi banget ngeprank anak pesantren. Lah, pantesan lu kagak kedip tadi. Ternyata gue lagi ngobrol sama ringtone HP jadul. Di saat Rini sama Bagas udah panik pengen ngajak pulang, si Ainun malah makin dongo dan hanyut dalam dunia kemusirikan. Tengah malam, dia malah mau diajak Lingga ke dalam goa tempat persemayaman ilmu Abah Mulia. Di depan lautan sesajen, si Ainun pasrah aja pas tangannya dicolok pakai keris suci. Bahkan, ada sosok jurik mupeng mirip mutan Resident Evil yang datang cuma buat ngejilatin darah di tangannya. Najis banget bro. Demi dapat gelar dukun SCBD, harga diri sebagai santriwati langsung digadaikan ke hantu kurap. Besok paginya, Bagas kagak mau desa ini makin tenggelam di inti bumi. Dia nekat mengumandangkan azan subuh sekeras mungkin. Dan efeknya, luar biasa bro. Warga desa yang selama ini langganan berobat pakai jalur gaib Abah Mulia, langsung kejang-kejang dan kesakitan parah dengar suara azan. Kuping mereka berasa dengar suara knalpot brong. Pertanyaannya buat kalian para netizen di kolom komentar. Kalau dengar azan malah sakit sako begini, ini warga desa fix titisan dajal atau emang kurang minum vitamin gaib? Bagas berhasil nyelesain azan walau sempat dicekek setan. Dia pun ngajak rombongan buat salat berjemaah. Tapi pas mau mulai, plot twist komedi absurd meluncur. Ainun yang udah ketempelan ilmu sesat tiba-tiba masuk ke tajuk sambil momonyetan. Gelantungan di tiang musala mirip monyet beger. Mukanya beringas, langsung nyerang si Rahmat, anak kecil yang gak berdosa. Untung aja digebah sama Ajeng. Kalau gak, si Ainun udah sah dikirim ke kebun binatang Ragunan. Astagfirullah Ainun, lu kesurupan atau lagi gabut pengen ikutan Ninja Warrior? Gara-gara aksi azan subuh kemarin, warga desa Tarso yang otaknya udah gesrek langsung demo dan ngusir Bagas dan kakak. Tapi sebelum cabut, Rahmat, si anak saleh yang kakinya peot, ngajak Bagas sama Rini buat ngebongkar borok bapaknya di padepokan. Pas mereka nemu kunci rahasia dan buka pintu basement, boom, mereka semua cengok. Di dalam basement itu ternyata isinya tempat kurungan manusia yang dijadikan tumbal gaib. Biadab banget. Cairan tubuh para tumbal diekstrak demi kekuatan si Abah. Sementara itu, di luar, si Ainun yang udah lepas hijab malah keluyuran kayak orang hilang karena udah full disetir khodam si Abah. Dia nyamperin Bu Markibok yang tangannya kaku gara-gara kebanyakan makan seblak, terus disembuhin secara instan pakai mantra. Kolo demi tripod. Bagaikan dajal sachet, si Ainun langsung dipuja-puja dan dianggap Tuhan sama warga desa sesat. Gila ya. Modal trik sulap gaib dikit langsung dapat gelar Tuhan gaib. Gimana menurut kalian di kolom komentar? Warga desa ini emang dongo permanen atau emang butuh asupan rukyah massal? Masuk ke babak balas dendam, Ainun dapat penglihatan gaib kalau yang bunuh bokapnya itu Ajeng sama Rahmat. Gak pakai lama, Ainun langsung nge-track posisi mereka. Dan, elah, nyesek banget bro. Ajeng yang lagi hamil tua harus tewas tragis digeprek pakai batu gede sama Ainun yang udah dikuasai kekuatan biju gaib. Si Lingga yang datang mau sok-sokan jinakin kekuatan Ainun malah ikut apes dan tewas ketombak. Instan karma buat sesama pemuja setan. Melihat situasi udah gak kondusif dan kagak sempat nyari mik masjid, Bagas, si pendekar gaib, langsung ngambil tindakan ekstrem. Dia samperin Ainun, lalu ngumandangkan azan bervolume super sound horek tepat di lubang telinga Ainun. Setan di dalam tubuh Ainun langsung kena mental, kejang-kejang, dan akhirnya minggat dari tubuh Ainun. Sadar udah dapat hidayah jalur kekerasan gaib, Bagas langsung memimpin warga sedesa buat salat tobat massal biar nggak dicoret dari kakak bumi. Makanya Nun, jangan kebanyakan konsumsi khodam gratisan. Sekali dirukyahkan langsung gumoh lu. Keesokan paginya, suasana desa mulai kondusif setelah dievakuasi petugas puskesmas. Anehnya, si Ainun yang udah bikin huru-hara dan ngegeprek orang sampai mati malah kagak tersentuh hukum bro. Dia malah mutusin tinggal di situ buat ngebimbing warga di desa yang sekarang diubah namanya jadi Desa Tobat. Tapi yang paling membagongkan, si Bagas kok malah ikut-ikutan tinggal bareng Aing Ainun di desa itu? Apakah mereka mau lanjut bikin konten adu mekanik gaib atau mau kumpul banteng berkedok syariah? Peduli amat. Yang penting film ini akhirnya selesai juga.